Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Allah. Salawat beserta salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara pemirsa Martariza Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada segmen yang kedua ini materi kita adalah 3 obat penyakit hati pada diri manusia. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita sadari bersama, umumnya manusia sangat sulit untuk melakukan ibadah kepada Allah. Umumnya manusia sangat malas untuk diajak melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta. Mengapa? Kita semua akan memiliki jawaban yang sama, karena manusia dibekali dengan hawa nafsu. Hanya saja manusia berbeda-beda. Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai dirinya, sehingga dia bergelimang dengan maksiat, namun dia tidak merasa bersalah. Ada yang hati nuraninya lebih mendominasi, sehingga dia menjadi hamba yang taat. Inilah momentum yang terjadi. Kaum muslimin, saudara-saudara yang berbahagia, jika kita perhatikan, sejatinya iman, Islam dan ketaatan kepada Allah adalah sebuah kenikmatan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa ibadah bisa dirasakan kenikmatannya. Di antaranya firman Allah ketika menceritakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Sadaqallahul azim. Kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 7. Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, benar-benarlah kalian mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Atas petunjuk Allah Ta'ala, Allah jadikan para sahabat manusia yang bisa menikmati lezatnya iman. Bahkan Allah jadikan iman itu sesuatu yang indah pada hati para sahabat, sehingga kecintaan mereka kepada kebaikan mengalahkan segalanya. Kemudian dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijelaskan dalam hadis tersebut Rasulullah, "Dzaqa ta'mal iman man radiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasul." Akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi. Saudara-saudara pemirsa Martariza Channel yang dimuliakan Allah, dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 kriteria. Pertama, orang yang mentauhidkan Allah dengan sepenuhnya sebagai bukti dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua,
Kemudian dia menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya, sebagai bukti dia ridha bahwa Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, dan dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Orang yang memiliki 3 kriteria ini akan merasakan lezatnya. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, hadirin jamaah Martariza Channel yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tanda tanya kita, mengapa banyak orang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan. Bisa jadi bahkan termasuk kita seringkali masih menganggap ketaatan itu sesuatu yang sulit. Lalu di manakah nikmatnya iman? Jamaah yang berbahagia, sejatinya kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Seperti yang kita pahami, hampir semua orang yang mengalami sakit, dia akan susah makan dan semua terasa pahit. Ini yang terjadi. Selezat apapun jenis makanan yang diberikan, orang sakit akan merasakan sebagai sesuatu yang pahit. Pahit. Soto pahit, sate pahit, bahkan siti pun pahit rasanya. Kenapa? Karena dia sedang dalam keadaan sakit. Seperti itu pula orang yang sedang sakit hati dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Dengan ini kita bisa menemukan jawaban mengapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman, karena kebanyakan manusia hati dan jiwanya sedang sakit. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu kita harus berusaha mengobati penyakit itu. Karena jika sakit ini dibiarkan, selamanya kita tidak bisa merasakan nikmatnya nutrisi dan makanan. Hati sakit yang dibiarkan selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Saudara-saudara pemirsa Martariza Channel yang dilindungi Allah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara mengobati hati tersebut? Ada 3 bentuk konsep menurut Imam Ibnul Qayyim dalam karyanya Ighatsatul Lahfan, menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Kalau dilihat, teori ini juga digunakan dalam ilmu medis. Dalam dunia medis, ketika seorang dokter hendak mengobati pasien, dia akan memberlakukan 3 hal. Pertama, hifzul quwwah, menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan yang bergizi, banyak istirahat, tenangkan pikiran, tidak lupa. Sang dokter juga memberikan multivitamin. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga kekuatan fisik pasien. Ibnul Qayyim menjelaskan, orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya. Ibnul Qayyim menjelaskan, orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Paksaan di sini adalah konteksnya keikhlasan yang harus kita yakinkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu dan amal merupakan nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati manusia sebagai tanah-tanah. Karena hati senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu. Kedua, al-himayatu anil mu'dhi,
melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memparah sakitnya. Dalam mengobati pasien, tahapan lain yang dilakukan dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai pantangan sesuai jenis penyakit yang diderita pasien. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati. Seperti yang dijelaskan Ibnul Qayyim, orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Dia hindarkan dirinya dari segala bentuk penyimpangan, karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati manusia. Kemudian yang ketiga, obat untuk hati yang sakit itu adalah istifragul mawafasidah, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya. Tahapan terakhir setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita pasien, pasti dokter akan memberikan obat untuk menyerang penyakit itu. Dokter akan memberikan antibiotik dengan dosis yang sesuai atau obat lainnya. Dokter akan memberikan obat penyerang penyakit itu dengan konsekuensi dengan tolak ukurnya yang sesuai dengan penyakit pasien. Di bagian akhir keterangannya untuk pembahasan ini, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati manusia adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah. Memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh bermohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, dia pun siap dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, at-ta'ibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena dengan taubat berarti dia menghilangkan penyakit hati berupa dosa dalam dirinya. Saudara-saudara pemirsa Marta Riza Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kajian ini, semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan hati kita hati yang sehat, yang bisa merasakan lezatnya iman, lezatnya Islam, dan selalu beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan menjadikan hamba-hamba yang selalu mengharap keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Di akhir kajian ini mudah-mudahan dengan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita selalu diperbaiki. Hati selalu kita dihiasi dengan ketakwaan. Mari kita berdoa kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma uslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wa jama'lana khairal akhirah wal ula warzuqna ta'ataka ma'abaqaitana. Allah, perbaikilah hati kami, hilangkanlah keburukan kami ya Allah, bimbinglah kami dengan jalan yang terbaik, hiasilah kami dengan ketakwaan, kumpulkanlah bagi kami kebaikan akhirat dan dunia ya Allah, dan anugerahkanlah kami ketaatan kepadamu selama Engkau menghidupkan kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
saudara-saudara pemirsa Marta Riza Channel dimanapun saja berada. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.